bangsa, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Badan Keamanan Laut Republik Indonesia ke-19 siap dilaksanakan. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Pemeriksaan pasukan selesai. Balik ke tempat. Balik ke tempat. Para undangan dimohon berdiri. Pataka Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Raksa Mahifa Samudresu Nusantarasya memasuki lapangan upacara. Maju! Tet! Duluan kiri. Tet! Maju. Tet! Lanjut, Mat. Gerak. Berhenti. Gerak.
Indonesia, Raksa Mahipa, Samudresu Nusantarasya. Kepada PTK Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Raksa Mahipa, Samudresu Nusantarasya. Hormat! Gap! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta. Mulai. Selesai. Para undangan dipersilakan duduk kembali. Pengucapan sumpah penjaga laut Nusantara. Lapor pengucapan sumpah penjaga laut Nusantara. Siap! Kerjakan. Berjalan! Sumpah penjaga laut Nusantara. Demi Tuhan Yang Maha Esa, kami penjaga laut Nusantara bersumpah. 1. Adalah insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Patuh pada hukum, disiplin, dan menjaga kehormatan diri sebagai kesatria penjaga laut Nusantara. 4. Taat pada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. 5. Teguh dan amanah dalam menjaga rahasia jabatan. Pengucapan sumpah penjaga laut Nusantara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Baik, tempat.
persiapan penyerahan penghargaan dan penyematan Agent of Change terbaik. Lapor penerima penghargaan Agent of Change. Siap. Pembacaan keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia nomor 7 tahun 2025 tentang penetapan penghargaan kepada unit kerja dan personel di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tahun 2024. Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang penetapan penghargaan kepada unit kerja dan personel di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tahun 2024. Kesatu, menetapkan dan memberikan penghargaan dalam bentuk piagam penghargaan kepada unit kerja Bakamla RI yang telah berhasil mendapatkan capaian target indikator lebih dari 95% dalam penilaian reformasi birokrasi. Kedua, memberikan penghargaan dalam bentuk piagam penghargaan dan PIN agen perubahan Bakamla RI kepada nomor urut 1 nama Mayor Bakamla Demu Putra STMM kategori agen perubahan predikat terbaik. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak saat ditetapkan dan apabila di kemudian hari mendapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2025. Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Dr. Irfansyah SH Laksamana Madya TNI ditandatangani. Penyerahan penghargaan dan penyematan PIN Agent of Change terbaik. Penyerahan penghargaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan istirahat. Pasukan istirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua DPD RI, Bapak Sultan Baktiar Najamuddin, SOS MSI. Yang saya hormati Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan,
BNPB. Yang saya hormati Ketua BPK RI yang diwakilkan pimpinan 1 BPK RI, Bapak Nyoman Adi Suryatnyana, SCME MAK, CSFA, CRDA, CGA, CAE, CISA, CHSA. Yang saya hormati Ketua Komisi 1 DPR RI yang diwakilkan Wakil Ketua 1 DPR RI, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Heriawan, LCMSI. Yang saya hormati anggota DPD RI Dapil Provinsi Bengkulu, Ibu Deskita Khairi Lisani, Espam MSM. Yang saya hormati Kepala Bakamla dari masa ke masa beserta istri. Yang saya hormati pejabat-pejabat yang mewakili dari kementerian, lembaga negara, universitas, antara lain dari Menko Polkam, Menteri Pertahanan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri PPN dan Kepala Bappenas, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Badan Narkotika Nasional, Jamintel Kejaksaan Agung, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Rektor Universitas Indonesia, Rektor Universitas Bengkulu, Rektor Universitas Juanda. Yang saya hormati Bapak Kasal yang diwakilkan oleh Wakasal Laksda TNI Erwin S. Aldedarma. Yang saya hormati Pangarmada RI. Yang saya hormati Kapolri yang diwakilkan oleh Kakorpol Airut Bahar Kampolri. Yang saya hormati pejabat eselon 1 dan 2 Bakamla RI beserta istri. Yang saya cintai Ketua DWP beserta pengurus DWP Bakamla RI. Yang saya hormati komunitas maritim dan mitra Bakamla. Yang saya hormati Direktur Bank BNI, Bank Mandiri, BJB, Bank BRI, BSI atau yang mewakili, dan seluruh tamu undangan yang saya muliakan, serta seluruh peserta upacara yang saya banggakan. Puji syukur sudah sepatutnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah, pada hari ini kita dapat berkumpul dan hadir di sini untuk melaksanakan upacara dalam memperingati hari ulang tahun ke-19 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Pada usia 19 tahun ini, meskipun sudah banyak yang telah kita lakukan dan kita capai bersama dalam pengabdian kepada negara dan bangsa, saya mengajak kita semua untuk tetap introspeksi dan merefleksikan diri bahwa masih banyak yang perlu kita lakukan dalam rangka meningkatkan kinerja kita, sehingga dapat memberikan sumbangsi kepada negara dan bangsa Indonesia sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Terlebih lagi harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan rakyat Indonesia. Para tamu undangan, peserta upacara dan hadirin sekalian, meskipun Bakamla RI saat ini telah melaksanakan tugas-tugas dan peran sebagai Coast Guard secara universal, namun kita tetap harus berjuang untuk mewujudkan Bakamla RI menjadi Coast Guard Indonesia yang seutuhnya dan dapat berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Perjuangan dan kerja keras kita tentulah tidak akan lepas dari tantangan-tantangan maupun hambatan-hambatan yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Tantangan luar negeri, baik secara regional maupun global, memerlukan upaya yang tidak ringan agar dapat bekerja sama dalam mewujudkan laut yang aman, stabil, dan memberikan manfaat bagi semua negara. Kita harus terus berupaya membangkitkan semua negara sahabat dan tetangga kita bahwa tidak ada satupun negara yang akan sanggup mencapai hal tersebut sendirian. Semua negara harus bergandengan tangan, saling membantu dan saling menghormati satu sama lainnya. Hadirin peserta upacara sekalian, tantangan yang tidak kalah beratnya adalah tantangan yang akan datang dari dalam negeri kita sendiri. Banyaknya ancaman keamanan, keselamatan maupun permasalahan penegakan hukum di laut masih harus kita atasi dengan semangat yang tidak boleh padam.
Kita menyadari bahwa banyak peraturan dan perundang-undangan yang memberikan kewenangan penegakan hukum di laut kepada beberapa instansi. Hal ini memberikan tantangan dan permasalahan tersendiri. Namun bila kita semua dapat berpikir jernih, maka tentu kita akan sepakat bahwa terwujudnya Coast Guard Indonesia merupakan keniscayaan yang patut diperjuangkan semua pihak. Jalan ini tentu akan dapat dilaksanakan dengan mengesampingkan sikap-sikap ego sektoral, ingin menang sendiri, apalagi bila hanya sekedar masalah materi. Saat-saat inilah dibutuhkan sikap kesatria dan kenegarawanan semua pihak. Pembangunan Indonesia ke depan dapat lebih cepat serta dapat menyaingi negara-negara lain dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Hadirin sekalian, peserta upacara dan seluruh kesatria penjaga laut Indonesia dimanapun berada. Bakamla RI dalam upayanya menuju Indonesia Coast Guard tentu tidak terlepas dari pro dan kontra. Banyak yang mendukung, namun ada juga yang belum sepakat. Untuk itu, Bakamla RI akan terus berupaya menunjukkan performa dan kinerja terbaiknya sehingga menjadi Coast Guard yang bisa diandalkan dan dicintai seluruh masyarakat Indonesia. Bila melihat postur Bakamla RI tahun 2025 sampai dengan 2045 yang telah disusun dan disampaikan kepada pemerintah, tentu kondisi saat ini masih jauh dari kata ideal. Untuk itu kepada seluruh kesatria penjaga laut Indonesia yang hadir di sini maupun di seluruh pelosok negeri, kobarkan terus semangat pengabdian, tetaplah bekerja keras dan tumbuhkan terus rasa bangga sebagai garda laut Indonesia. Karena di lautlah masa depan bangsa dan negara Indonesia. Hadirin undangan dan peserta upacara yang saya cintai, banyak prestasi-prestasi, capaian-capaian, dan keberhasilan-keberhasilan yang telah diraih Bakamla selama ini. Hal ini sepatutnya tidak membuat kita atau kami berpuas diri, apalagi menyombongkan diri. Justru Bakamla masih sangat membutuhkan dukungan semua pihak dalam menjalankan tugasnya untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut wilayah perairan Indonesia dan wilayah jurisdiksi Indonesia. Dan bagi pihak yang saat ini belum bisa mendukung, setidaknya tidak melakukan hal-hal yang mengganggu atau bahkan menggagalkan pelaksanaan tugas-tugas Bakamla RI. Mari kita bersama-sama membangun negeri ini dengan penuh kekompakan dan kedamaian. Hadirin yang saya hormati, peringatan ke-19 Bakamla RI tahun ini mengusung tema bersama wujudkan laut aman untuk Indonesia maju. Harapannya melalui tema ini akan menjadi pendorong semangat bagi seluruh personil Bakamla untuk terus bekerja, berkarya, dan mendedikasikan diri demi terwujudnya keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah jurisdiksi Indonesia. Dengan semangat yang diusung tersebut, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak seluruh penjaga laut Nusantara Bakamla RI untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bekal kita semua dalam menjalankan tugas dan memberikan pengabdian terbaik pada negara dan bangsa. Kedua, perbuat fungsi Bakamla RI sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dengan kinerja yang tinggi dan nyata dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah jurisdiksi Indonesia. Ketiga, tingkatkan kemampuan personil untuk menjawab tantangan guna mewujudkan Bakamla RI sebagai Indonesia Coast Guard yang modern dan profesional. Keempat, bangun mindset dan culture set yang terintegrasi dengan core value ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang kelima,
tanamkan dan tumbuhkan rasa bangga bahwa Bakamla RI sebagai Coast Guard Indonesia. Yang keenam, tetap menjaga nama baik Bakamla RI. Hindari segala bentuk pelanggaran yang tidak terpuji, yang dapat merugikan diri sendiri maupun institusi. Hadirin serta para peserta upacara sekalian, sebelum saya akhiri amanat ini, dengan penuh kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto yang sudah memberikan kepercayaan kepada Bakamla RI sebuah tugas yang sangat mulia dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di perairan Indonesia dan wilayah jurisdiksi Indonesia. Kami siap mendukung pembangunan Indonesia sesuai asta-cita Presiden Republik Indonesia. Para tamu undangan, kami ucapkan juga banyak terima kasih atas kehadiran dan mengikuti upacara hari ulang tahun ke-19 Bakamla RI ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pasukan, semua panitia, awak media, serta pihak lain yang mendukung terselenggaranya seluruh rangkaian hari ulang tahun ke-19 Bakamla RI ini. Tidak lupa, terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua DWP Bakamla RI beserta pengurus dan anggotanya yang dengan tulus telah ikut mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan. Hadirin serta para peserta upacara sekalian, demikian amanat saya pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-19 Bakamla RI. Akhirnya saya ucapkan Dirgahayu Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua dalam rangka memberikan pengabdian terbaik kepada Bakamla, bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Laksama Hiba, Samudresu, Musantarasa. Terima kasih. Ya! Para undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Penghormatan kepada Pataka Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Raksa Mahifa, Samudresu Nusantarasya. Kepada Pataka Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Raksa Mahifa, Samudresu Nusantarasya. Hormat! Gerak! Pataka Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Raksa Mahifa, Samudresu Nusantarasya meninggalkan lapangan upacara. 2 kali haluan kanan. Maju. Set.
Tangan kanan. Set. Maju. Set. Jalan cepat. Gerak. Di. Gerak. Para undangan dipersilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubaran. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Para undangan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Mars Bakamla RI. Para undangan dipersilakan duduk kembali. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara, buat keterangan. Laporan selesai. Bubarkan. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Pasukan, hadap kanan, hadap kiri. Gerak!
Namun apabila kita laksanakan dengan 29 Desember mungkin wartawan juga lagi libur Nataru mungkin ya, ada yang pulang, ada yang pulang. Hari ini alhamdulillah sudah selesai kita laksanakan dan tadi ada acara tambah sedikit, kita meluncing senam khusus Garda Laut Nusantara, Garda Laut Indonesia khusus Bakamla, tapi sudah beberapa kampus juga sudah memohon untuk bisa menggunakan juga, bisa mempromosikan juga, silakan. Ini tidak mengganggu saya gitu. Siapapun boleh dipakai itu senamnya ringan, gembira, tapi mengingatkan. Kita banyak kegiatan sebenarnya rangkaian itu ada kegiatan sosial, kemudian saya sendiri juga kemarin berkunjung ke seluruh Kepala Bakamla RI dari masa ke masa, kami datang ke rumah-rumahnya untuk sekedar bersilaturahmi dan menyampaikan ucapan ulang tahun. Karena yang saya kerjakan ini merupakan meneruskan tugas-tugas beliau-beliau. Saya mungkin tidak bisa segagah sekarang, ya guys. Tidak bisa segagah ini sekarang ini kalau mereka tidak ada sebelumnya. Dan alhamdulillah hari ini Bakamla sudah cukup eksis, khususnya di luar negeri. Khusus di luar negeri kita keberadaannya sudah sangat diakui. Semua kegiatan yang berkaitan dengan Coast Guard, Bakamla pasti diundang, dan hanya Bakamla yang diundang. Baik itu pertemuan Coast Guard secara global, namanya Global Summit, Bakamla hadir. Kemudian ada HAKAM, itu seluruh komandan Coast Guard ke Asia, itu Bakamla juga diundang. Kemudian ada namanya ASEAN Coast Guard Forum, yang ini forum yang diinisiasi oleh Bakamla RI sendiri. Dan ini sudah berganti ketuanya, yang awalnya 2 tahun di Bakamla RI, tahun berikutnya kita serahkan ke Filipina, tahun 2025 ini akan diserahkan kepada Thailand. Setiap tahun kita ada pertemuan semua ASEAN Coast Guard Forum. Saya kira itu aja dulu ya. Pak, boleh dong Pak. Dalam negeri tadi sudah saya ingin sedikit ya di amanat saya. Banyak undang-undang yang memberikan kewenangan kepada instansi lain. Ini masalah sendiri, tidak baik dari pelanggarannya, jadi banyak. Baik dalam pelaksanaan operasinya, bisa numpuk di satu tempat. Baik dalam pemeriksaannya, bisa berkali-kali pengguna lautnya diperiksa. Saya kira semua umum sudah tahu masalahnya di situ. Solusinya nggak mungkin bikin badan baru lagi, mau tetap seperti ini udah nggak ada perubahan loh. Bikin menjadi satu, jadi Coast Guard Indonesia, itu solusinya. Kalau undang-undang belum double, mungkin semua pihak bisa sama-sama membantu. Aturannya kita atur supaya memang tidak tinggal satu Coast Guard aja, bilang nggak putih. Ini contohnya di masalah terakhir yang saya kerjakan, pemulangan nelayan yang ditangkap di luar negeri. Ini tugasnya apa? Kadang-kadang pulangnya lewat laut. Kita udah beberapa kali menjemput. Ini bukan karena sudah pokok kami, Bakamla RI, tapi karena terlalu nurani. Karena ini kita tanggung jawab moral bahwa mereka saudara-saudara kita yang mencari makan. Lama diberi orang, anak istri siapa yang kasih makan. Kita jemput di laut, dulu di Malaysia kita jemput. Kemarin di Australia kita jemput juga dan ini kita cover dengan kegiatan latihan bersama, kunjungan kapal, dan kami menjemput para saudara-saudara kita dan lain-lainnya. Tidak masalah di luar negeri. Nah seperti ini, mereka bersurat ke Indonesia, semua ditujukan suratnya. Menlu dikirim surat kepada Menlu, Panglima TNI, Bapak Babla, Menteri bingung, ini kelihatan sekali bingungnya dari suratnya itu. Tidak langsung ke saya gitu, yang enak gitu. Kalau bagaimana memang bukan tugas kita ya. Bukannya kita tidak mau menindak atau apa gitu, tapi ini akan melangkahi kewenangan kementerian dan instansi lain. Ada yang lebih berwenang dan punya undang-undang untuk menegakkan itu. Mudah-mudahan ini ada titik terang. Memang harusnya berprinsip yang perlu dibangun dulu itu nelayannya. Masyarakat pesisirnya dulu membangun apa terserah. Ya.
Itu yang kalau saya pribadi berpikir begitu. Dan kalau tidak saya serahkan ke orang lain. Bereskan dulu masyarakat. Ya, ini buat 19 tahun depan pasti yang ke-20. Ya, kedua aja itu. Fokusnya apa Pak? Selanjutnya Bakamla sudah selesai, tadi sudah saya sampaikan juga sekilas, sudah menyentuh postur Bakamla RI 2025 sampai 2040. Sampai Indonesia emas 20 tahun dibagi 4 renstra masing-masing 5 tahun. Dan kita juga sudah menyusun renstra untuk 5 tahun 2025 sampai 2029. Kemudian kedepannya tahun ini mudah-mudahan kita bisa mulai membangun 2 kapal dari pinjaman dalam negeri, karena memang anggaran Bakamla sendiri tidak mampu untuk bikin sendiri. Kemudian kita juga tahun ini mulai membangun kapal di Jepang, hibah dari pemerintah Jepang. Kita bekerja sama dengan JICA yang membangunnya dari Mitsubishi Shipbuilding. Itu sudah mulai berjalan tahun ini. Kemudian Amerika juga sudah berjanji akan memberikan bantuan kapal juga, namun ukuran lebih kecil. Kalau di Jepang ukuran panjangnya itu 85 meter, Amerika mungkin sekitar 38 atau 40 meter untuk di pesisir. Dan untuk yang membangun melalui pinjaman dalam negeri 2 kapal, satunya ukuran 80, satunya ukuran 60 meter. Dan nanti semua kapal Bakamla ini kita lengkapi dengan laboratorium di tengah laut. Jadi kalau kita meriksa narkoba, mineral, kita masih bisa cek di tengah laut, tidak menghabiskan waktu banyak. Kapal itu kita bawa ke pangkalan, periksa 2-3 hari, baru kita selesaikan. Harapannya 1 jam, 2 jam di laut, selesai periksa, bisa berlayar lagi, sehingga ongkos pekerja mereka ini operasionalnya tidak terlalu tinggi dan tidak menyita waktu terlalu banyak, sehingga mereka bisa terlambat masuk ke pelabuhan tertentu, kena denda juga, bayar juga, jadi biaya ongkos lebih tinggi. Itu diharapkan. Perkiraannya kan tahun berapa tuh? Perkiranya 2026 sudah bisa dipakai. Kalau yang kapal sendiri Pak itu pinjaman dalam negeri itu dari mana Pak? Pinjaman dalam negeri dari bank Oh, bank pemerintah. Kalau pinjaman dalam negeri dari bank pemerintah. Kalau PT PAL kan pabriknya itu. Ya. Tadi kita bangun yang di Batam. Kalau saya pribadi sebagai Bakamla ini melihat usaha galangan kapal di Indonesia yang sudah luar biasa sebenarnya. Haram bagi saya beli dari kapal luar negeri. Haram. Misalnya jadi partner. Banyak sekali galangan kapal itu. Kita pesan dari Indonesia sendiri. Kecuali yang hibah kita nggak bisa menolak. Dia ngasih hibah, dia yang nggak masuk. Kita terima jadi aja. Umurnya berapa Pak yang dalam negeri itu? Yang dalam negeri saya panjangnya aja, yang 80 meter dengan 60 meter kan. Ya. Dan sekarang kita punya 10, nanti tambah PTN 2 jadi 12, tambah dari Jepang 1, 13. Boleh. Ya Pak, jadi kemarin kan Bapak juga dari Cina gitu Pak, boleh dijelaskan bentuk Ya, ini yang pertama kita memang sudah merencanakan sudah lama untuk berkunjung ke Coast Guard Cina. Kemudian gayung bersambut, Bapak Presiden kita bertemu dengan Bapak Presiden dari Tiongkok, bicara banyak beberapa butir, salah satunya ada kerjasama maritim. Nah ini pas sekali dan kemudian saya tindak lanjut dengan pertama saya bertemu dengan Dubes Cina di Jakarta dan disambut baik, kita cari waktu, kita berangkat ke sana. Yang saya sampaikan waktu dengan Dubes bahwa kita memang ada masalah dalam pengamanan laut di Natuna Utara. Kalau kita tidak pernah ketemu, saya kira kita tidak mungkin bisa menyelesaikan apa-apa. Kemudian kita tidak bisa saling ngotot di tengah laut terus sampai kapan. Sehingga bisa di waktu kita bisa ketemu. Ternyata luar biasa memang di Cina. Sambutannya saya mungkin tidak bisa membalasnya itu. Sambutannya ke kami dari delegasi dari Bakamla RI ini, sambutannya luar biasa, sangat bersahabat.